Sifat apa? Berarti ada. Di luar yang 20 itu ada. Coba, ada enggak? Saya tanya, di luar yang 20 itu ada. Saya tanya, ada enggak? Ya, seharusnya ada. Tidak mungkin Oke, cuma sebut, kalau 20. seharusnya ada, silakan sebutkan satu aja. Coba tanya sama Kiai Surya. Mungkin dia lebih paham. Nah, kok situ Sifat-sifat Allah apa saja. Karena beliau yang mondok. Situ yang Saya nggak disuruh mondok. tanya orang lain. Kamu yang mengklaim kok disuruh tanya orang lain. Nah, kan kamu tadi yang klaim bukan pembatasan. Berarti ada yang lain. Kalau bagi Bukan saya itu pembatasan itu. pembatasan. Begini ya Bang, bukan pembatasan itu, kita tidak mengetahui batasan sifat Allah, tapi yang ada dalam dalil-dalil yang warid itu dirangkum menjadi 20. Karena yang memang kita ketahui dari semua dalil yang ada hanya itu. Tapi kita tidak tahu ada batasan atau enggak. Kita tidak boleh membatasi Allah. Biar kami tambahkan begitu. Bukan tidak ada dalilnya. Lah iya, kita juga berdasarkan dalil. Berarti nggak ada kan? Kenapa nggak ketemu dalilnya? Berarti nggak Begini ada. Bang ya, sesuatu yang tidak ada dalilnya belum tentu tidak ada. Ya nggak bisa. Ini kan agama dalil. Kalau nggak ada dalilnya belum bisa diklaim. Berarti apa? Berarti udah menyatakan. Karena nggak ada dalilnya itu tidak bisa ditambah. Di luar 20 tidak ada dalilnya. Gimana sih Itu kan? orang cara? Bahkan itu bahasanya kan begitu. Di luar 20. Antum tadi kan bilang ada sesuatu dalilnya, yang tidak kan? ada dalil. Begini ya Bang, antum kan tadi bilang sesuatu yang tidak ada dalilnya berarti tidak ada. Iya. Lah iya. Beras ada nggak? Beras. Iya beras. Lihat sekarang ada nggak? Maksudnya gimana nih? Ada sifat Allah Ada nggak beras? Biar mikir begitu, berantem mikir. Beras ada nggak? Beras ada lah. Makan beras Saya ada di makan nasi warung tiap ada. hari. Ada. Makan beras. Ada dalilnya beras. Ada dalilnya. Ada dalilnya Nabi pernah nyebut terus. Apa? Nabi pernah nyebut terus dalil terbatas kepada Dalil Al-Quran pernah dan Sunnah, kan? nyebut terus. Sekarang ada nggak pernah nyebut terus di dalam Al-Quran? Emang ada ibadah tentang beras? Ada zakat? Zakat. Zakat Ya. bahan makanan. Mana zakat dalil zakat pakai bahan makanan? Nabi bilang itu bur. Iya, itu apa? Bur itu kan Iya, bermakanan kan? bur itu kan gandum itu makanan. Iya. Tapi tidak menyebut Gandum itu diapain? Yang dimakan kan? Hah? Yang dimakan. Iya, dimasak, dimakan. Iya. Zakat pakai Saya yang kekanak-kanakan apa panggil maka kekanak-kanakan ini? Antum tadi saya cuma membalikan statement antum sesuatu yang tidak ada dalilnya itu tidak ada. Gandum itu kan di mana Nabi diapakan bilang zakat sebagai pakai beras? bahan makanan. Di mana Nabi bilang zakat pakai beras? Tidak ada, tapi bahan makanan Tidak ada. kan? Itu tidak ada. Tapi Kenapa pakai kalau gandum? tidak ada, Bang begini ya, antum tadi bilang tidak ada dalilnya itu berarti tidak ada. Buktinya kita zakat dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya sekarang. Iya. Sekarang ulama mendalilkan sebagai bahan makanan nggak? Hah? Ulama? Kenapa diambil beras? Dari Kenapa diambil beras? Itu kan penjabaran ulama. Kenapa itu ulama penjabaran menjadikan ulama itu kan? beras? Saya balik di perkataan kalian, mana dalilnya dari Nabi? Nah, apa itu? Mana ada yang dari Nabi? Jadi perkataan ulama nggak kita terima. Lah, kalau kita bilang sifat 20 perkataan ulama, kenapa kalian nggak terima? Nah, kan ada pertentangannya. Siapakah ulama lain yang menyatakan itu? Apa pertentangannya? Kenapa hanya Asy'ariyah yang menyatakan sifat 20? Wah, Maturidiyah nggak? Iya,
itu kan satu paket Asy'ariyah Maturidiyah kan itu bisa sering kait dengan selalu disandingkan Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, itu kita kan hanya itu yang menyatakan sifat 20. Iya, dan sama cuma Adakah kalangan salaf selain Imam Hasan menyatakan sifat 20 itu? dan tidak ada juga kalangan salaf yang mengatakan 3 tauhid. Imam Bagawi. 3 tauhid itu apa maknanya? Ya sama, sifat 20 apa mananya? Nah, kalau dibuang, boleh nggak 3 tauhid itu? Kalau sifat 20 dibuang boleh nggak? Boleh. Antum mengatakan sifat 20 dibuang boleh. Allah itu dibuang. Allah itu wujud. Bukan dibuang. Maksudnya penamaan 30 ya 20 itu Kamu yang boleh dibuang. Allah wujud. Apa dengan kalau Anda tidak terima dengan 3 tauhid itu, silakan aja Bapak bisa pakai. Karena itu cara ulama menjelaskan kepada umatnya. Sama, kalau antum tidak terima dengan sifat 20 silakan aja, jangan pakai, jangan bilang sesat. Ya, memang saya nggak pakai. Ya kalau nggak pakai kenapa bilang sesat? Siapa bilang sesat? Kalian bilang Saya bilang nggak cukup. nggak cukup. Oke, sebut Terlalu sedikit bagi saya. Ya, sebutkan satu Sesat. sifat. Saya Ya, nggak menafikan sifat 20 itu. Ya, Itu sebagian. nggak menafikan kok. Tapi katakan mengatakan bid'ah. Siapa bilang bid'ah? Bid'ahnya menyatakan 20. Oke, Jadi Jadi menyatakan 20. Pak Jujur, Tidak kamu membatasi 20 itu yang kamu yang saya 3 Gimana? yang 20 nggak cukup itu gimana itu? 3 cukup, 20 nggak cukup, padahal lebih banyak 20 loh ya. Kok 3 malah cukup, 20 makanya saya bilang. yang mana itu? Iya. Kiai, 3 tahun Kita ini harus tadi dia bilang ulama menjabarkan, menerangkan bagaimana tauhid itu dipahami. Sebentar Bang, antum tadi bilang 20 kan membatasi. Sama. Tidak terima nggak apa-apa. Pakai istilah lain kan boleh. Antum bilang 20 kan membatasi. 2, pertanyaannya Ya. jawab dari statement itu. Pertama, di mana Asy'ariyah membatasi di kitab apa? 1. Kemudian, kalau 20 membatasi, 3 tauhid pun kita bilang itu membatasi. Oh, jadi apa lagi tauhid yang keempat? Apa namanya? Tauhid yang keempat apa? Kalau membatasi 3, apa yang keempat yang ulama ajarkan? Kalau membatasi 3 Kimia. berarti Ada. membatasi. Coba gini. Ada yang keempat. Ini kan ada ini ya, qul huwallahu ahad. Itu tauhid wahdaniyah. Qul huwallahu ahad itu wahdaniyah. Allahus somad itu tauhid as-somad. Itu As-somad itu apa? Allah As-somad itu apa? Ya. Hah? Tidak ada yang setara dengannya. Sifatnya kan? Walam yulat. Iya. Ada tauhid lam yalid walam yulat. Itu tauhid itu. Iya. Laisa Itu kami Masalahnya apa? Laisa kami itu mukhalafatul lil hawadis. Ada enggak di rububiyah itu? Iya. Ada enggak di 3 tauhid itu? Nah, saya tanya, ada enggak di 3 tauhid tentang laisa kami Ada. Sifat. Gimana? Nah, Sifat kan? gimana? Ya sifat. Sifat apa? 3 tauhid itu apa saja yang Ya, Bang sifat Ilman apa? pahami? Sifat apa? Yang 3 tauhid itu mungkin saya yang kurang nyambung jadinya. 3 tauhid itu termasuk sifat Allah enggak? Dalam penjabaran Kamu ulama kok nggak Wahabi. paham? Tauhid kamu kok nggak paham? Gimana sih? Saya paham. Iya, sifat yang mana? Sifat kan, asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Ya. Yang abang bilang itu kan sifat kan? Ya. Ayo udah. Wah, Ingat itu abang nggak terima itu sifat. Kulhu Tahu nggak bersifat Esa itu wahdaniyah kan? Yang tahu saya apa saya Wahdanya ada enggak di situ di 3 tauhid? itu sifat nggak? Sifat lagi. Rububiyah juga sifat dong, uluhiyah sifat dong. Kenapa kok dibedakan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat? Ini sifat. Rububiyah kan sifat, kenapa kok dibedakan? Dibedakan ada Rububiyah itu apa? asma wa sifat. Hah? Nah, Kenapa kok itu kan dibedakan? Allah adalah ketika kita sebagai tawarkan wahdanya, begini ya Bang, ilahnya semua kita tawarkan qul huwallahu ahad. Ini Bang, kita tawarkan qul huwallahu ahad, antum bilang sifat. Kita tawarkan laisa kamitslihi syai', antum bilang sifat. Nah sekarang rububiyah, uluhiyah sifat enggak? apa itu? Coba jelasin Sifat biar enggak? paham kami. 3 tauhid kamu rububiyah itu sifat enggak?
Kalau sifat kenapa? Iya. Berarti pembagiannya salah gitu. Kenapa saya nggak bilang begitu? Saya tanya kenapa kok dibedakan? Nah, coba-coba saya Kalau nggak jelaskan. salah, cuma ngapa Gini, lupa salah kan? Jujur. Nah, iya. Gini Pak, jujur ya. Alhamdulillah dan bermulanya segala puji ikulillahi hanya untuk Allah. Sifatnya Allah apa? Robbil alamina. Itu sifat daripada Allah. Rob itu sifat daripada Allah. Robbil alamina itu targetnya naat itu. Sifat itu. Kenapa tidak masukkan asma wa sifat? Iya. Kenapa kok masuk Itu sifat? kalau di dalam Kalau sifat apa dipermasalahkan? Saya tanya begini Bang, Lah, kok dipisahkan dibedakan. Kan dibedakan. Kenapa kok dibedakan? Bukan soal kalau benar kalau salah. Saya tanya kenapa dibedakan. Ini saya ambil perspektifnya yang lain ya. Pernah juga. Iya. Kan ada ayat ketika dikatakan para kafir itu di tengah badai. Mereka berdoa kepada Allah, kan? Itu masuk sifat. Iya, itu kan makanya saya bilang penetapan tauhid itu adalah cara ulama menjelaskannya kepada umat. Makanya saya paham bagaimana para kafir itu memahami tauhid itu. Kata-kata kamu Ketika tauhid rububiyah, iyalah semua kafir Quraisy dia percaya Allah itu pencipta. Semua makhluk percaya ada pencipta. Tunggu. Tadi kafir Quraisy, Allah itu pencipta. Di mana kafir Quraisy percaya kalau Allah itu pencipta? Nah itu ada nama Abdullah. Oh, karena dari nama Abdullah terus dia percaya pencipta. Iya. Hah? Tapi kenapa Ketika Allah bilang mereka ketika dalam di tengah badai mereka berdoa kepada Allah. Berarti kan mereka kenal Allah. Gimana? Kenapa kok tidak beriman kepada Nabi? Padahal Nabi mengatakan Ketika Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan udah Allah jelaskan. Semua berarti beriman kepada Allah. gimana? Semua beriman kepada Itu kan Allah yang sebutkan. orang kafir. Di mana lagi? Terus orang kafir Quraisy itu beriman kepada Allah. Iya, mereka berdoa kan Kenapa kok mereka dikatakan kafir kalau beriman kepada Allah? Nah, karena mereka ketika masa lapang berdoa, beribadah kepada selain Allah. Referensinya Makanya saya paham. Oke, Ketika referensi tauhid itu. Ya, silahkan bawa referensinya. Lah itu kan ayat. Masa saya ngajari para ayat, Bang, itu kan ayat. Jika mereka di tengah badai, mereka berdoa kepada Allah, mereka memanggil Allah. Itu dalam masa lapang, mereka kembali kepada sesembahannya. Begini Bang ya, itu kan ayat dan kita percaya hadis Nabi. Hadis apa? Ya kan? Hadis riwayat Bukhari sahih enggak? Ya hadisnya. Itu soalnya itu kan bukan ranah saya, ranahnya para ahli ilmu lah. Oke. Ada hadis di dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan orang yang menafsirkan Al-Quran sekehendak dia itu nanti siapkan tempat dia di neraka. Nah sekarang saya tanya kepada antum. Gimana saya sekedar saya menafsirkannya? Ya terus antum memanai kafir Quraisy dari mana berimannya kepada? Saya menafsirkan ayat itu tidak ada saya tafsirkan. Narasinya kan saya menafsirkan kata-kata antum ya. Ketika di tengah laut, para kafir itu berdoa kepada Allah. Sebentar bang. Mereka tahu. Ketika mereka dalam keadaan lapang, mereka tidak sebentar bang. Tadi antum bilang begini, saya menafsirkan ayat itu, saya tidak menafsirkan. Piye toh? Tidak paham saya bilang tafsir. Saya nggak menafsirkan. Saya menyatakan narasi ayat itu seperti itu. Menafsirkan nggak itu? Tidak. Gimana saya menafsirkannya? Tafsir itu apa sih bang? Narasi itu tafsir bang. Narasi itu tafsir. Narasi itu menarasikan satu ayat. Sekarang ada nggak narasi ayat seperti itu kira-kira? Antum tadi kemudian mengatakan ayat itu menunjukkan berimannya orang kafir, itu nafsir nggak?
Oh itu, gila kalau itu tafsir. Jadi seperti apa itu makna ayatnya? Coba abang kan kali. Oh, para ustad, anak-anak yang memang berkhidmat di dunia Islam. Nah apa itu? Bagaimana kita memahami ayat itu? Ketika di Allah sebutkan ada kafir dalam badai berdoa kepada Allah, ketika lemah baru dia kembali berdoa kepada sesembahannya. Setelah menafsirkan, jelas. Saya yang nggak pernah saya mau menafsirkannya. Coba ustaz-ustaz di sini menafsirkannya. Bagaimana itu? Pak jujur. Iya, jujur. Iya. Orang Kristen itu kan menyebut Allah itu bertauhid juga ya. Dia yakin nggak ketika menyebut Allah Allah itu pencipta? Ya kalau memang dia sebagai rububiyah Allah, saya rasa. Orang maknanya orang Kristen itu bertauhid juga ya. Orang Kristen bertauhid. Iya, cuman nggak cukup kan? Masya Kan nggak Allah. cukup. Sama dengan kafir Quraisy tadi. Ketika dia berdoa kepada selain Allah, itu sama. Jadi begitu ya. Jadi makanya ulama membagi 3 tauhid itu. Makanya saya paham. Mantap. Inilah penjelasan tauhid. Penjelasan tauhid yang paling gampang saya pahami. Kita mengesahkan Allah lewat sifat wahdaniyah di sifat 20 katanya itu tidak bertauhid. Tapi kalau orang Kristen Yang bilang siapa? Siapa bilang? Kata siapa? Tanya lagi. Emang ada Wahabi menolak sifat wahdaniyah? Ada. Menolak sifat 20 banyak bang, dan di dalam sifat 20 itu Bukan menolak sifatnya, itu yang salah paham. Bukan menolak sifatnya, tetapi penetapan 20-nya itu. Oke, jelaskan kepada saya. Seakan-akan itu pembatasan. Kan itu saya bilang tadi. Ini kan sudah kami jelaskan. Kalau itu bukan pembatasan, kemudian dikatakan kalau itu tidak pernah diajarkan Nabi, sehingga ditolak bid'ah. Nah di dalam situ ada wadahnya, mukhalafah lil hawadis, wujud kidam bako. Nah sekarang itu kalian tolak. Sekarang terus kalian bilang kamu siapa yang nolak sifat itu? Yang nolak siapa? Yang nolak siapa? Kan dinyatakan, saya kan bisa bilang kan, yang ditolak itu penetapan 20-nya itu. Penetapan jumlahnya 20. Ya, kan sudah kami bilang membatasi itu nggak ada. Kok bisa kalian bilang membatasi? Kenapa ditetapkan 20 kalau nggak dibatasi? Oke, sekarang begini bang, coba sebutkan saya satu saja kitab Asyairah yang mengatakan membatasi. Kan itu pemahaman antum. Sekarang kalau nggak dibatasi, kenapa ada 20? Capek bang saya lihat ini. Nggak nyambung. Ya udah. Jadi itu ya, penetapan tauhid 3 tauhid itu lebih gampang dipahami. Hukumnya saya bisa memahami. Lebih gampang dipahami. Gampang. Sejak kapan kita? Kalau kafir itu dia tidak beribadah kepada Allah, walaupun dia menjadikan Allah itu sebagai penciptanya. Makanya mereka sebut Allah kan. Tapi batasan tauhidnya cuma segitu. Jadi ya mereka orang kafir masuk neraka atau enggak? Tidak beribadah kepada selain Allah. Orang yang beriman bahwasanya Allah itu sang pencipta masuk neraka atau masuk surga nanti? Ya kalau secara kaidah masuk neraka, masuk surga. Tapi orang masuk neraka, orang bertauhid masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga secara kaidah. Orang kafir bertauhid enggak? Ya kok tauhid apa? Dia beribadah kepada siapa? Iya, orang bertauhid Dia rububiyah. beribadah nggak kepada selain Allah? Orang bertauhid rububiyah masuk neraka atau masuk surga, Bang? Sekarang kan udah pertanyaannya udah lanjutan kan? Ketika orang kafir itu beribadah kepada selain Allah, masuk neraka apa surga? Secara kaidah. Simpel pertanyaan saya, orang kafir bertauhid rububiyah enggak? Orang kafir bertauhid rububiyah enggak? Kalau dia menganggap Allah itu pencipta, iya bertauhid rububiyah. Ya. Jadi dia masuk surga enggak kalau bertauhid rububiyah? Orang kafir itu bertauhid uluhiyah enggak? Saya tanya, Bang, masuk surga enggak dia?
Saya tanya juga orang kafir, ini namanya orang kafir. Apakah dia bertauhid atau enggak? Saya nggak tahu. Berarti abang nggak tahu makna kafir berarti. Apa namanya? Berarti abang nggak ngerti. Yang abang tanya itu abang nggak ngerti. Orang kafir. Mana kafir menurut kalian apa sih? Nggak tahu lah. Kan lebih yang belajar kok. Saya kan cuma orang kafir kan orang kafir kan yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sekarang kalian orang kafir, kalian bilang apa namanya? Tadi katanya orang-orang kafir itu bertauhid rububiyah. Kan itu kata antum. Allah sebagai penciptanya. Kan itu kata antum. Oke, kalau tidak, ya berarti kan tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Orang bertauhid, rububiyah, orang bertauhid rububiyah masuk surga enggak? Iya. Iya. Orang kafir masuk surga atau neraka? Orang kafir itu apa? Orang kafir setahu saya dia menyembah selain beribadah kepada selain Allah. Iya, dia beribadah kepada selain Allah. Iya. Masuk neraka. Iya. Tadi kamu bilang kalau bertauhid rububiyah masuk surga. Gimana sih kok paradoks begitu? Ya berarti kan dia menjadikan ada sesembahan lain selain Allah, yang menciptakan dia. Ini itu maknanya. Ya. Udah, apa lagi? Makanya saya bilang penjelasan ulama tentang tauhid yang paling gampang saya pahami. Kalau 3 tauhid itu akidah kalian, Bang, akidah kalian jauh lebih dekat kepada orang kafir daripada orang Islam. Ya silakan, itu kan kesimpulan abang. Apa sih yang nggak orang yang tidak meyakini Allah sebagai sang pencipta, orang yang tidak menyembah kepada Allah kafir. Tapi kalian kan enggak. Dan orang kafir tidak bertauhid. Kalian kan enggak, orang kafir masih bertauhid. Yang orang yang bertauhid yang bilang kan tadi Allah yang bilang para kafir itu ketika di tengah mana Allah bilang pada Allah. Oke, di mana Allah bilang orang kafir bertauhid? Itu ayatnya kan begitu kan? Iya, di mana ayatnya? Di bawah, Pak, di bawah. Lah, salah dong bertanya ayat kepada orang awam. Mana sih? Antum kan tadi bilang kita tidak meyakini ada ayat yang menyatakan orang kafir bertauhid. Tadi kan antum yang klaim. Ada ayat kan di Al-Qur'an. Ada nggak ayat yang menyatakan bahwa ada kafir di tengah laut berdoa kepada Allah di tengah badai? Ada nggak? Di mana ayat itu, di mana? Oh, abang Bang Ilman nggak tahu. Berarti ya, bukan sudah bawakan. Kira Bang Ilman itu. Ya, saya nggak tahu. Saya mana hafal itu suara saya awam. Bilang ada, tapi sekarang nggak tahu. Nah, sekarang ada nggak? Sebagai orang yang belajar berkhidmat di dalam katanya tadi antum bilang Islam, ada nggak? Sekarang antum nggak tahu. Ayat seperti itu. Kok bisa antum bilang yang antum nggak tahu itu ada? Saya tahu. Saya pernah baca, pernah mendengar, pernah dipelajari, cuman saya nggak paham, nggak ingat ayatnya. Nggak paham atau nggak tahu? Nggak paham, nggak tahu atau nggak ingat? Nggak tahu ayatnya, tapi saya paham maknanya. Nggak tahu tapi biasa lah kan? Ada orang nggak tahu tapi paham. Kan ada penjelasan dari guru. Iya gitu ya Pak Yai. Penjelasan tauhid yang paling gampang saya pahami ya 3 tauhid itu. Makanya dikasihkan contoh bagaimana kafir bertauhid dengan menyatakan bahwasanya Allah itu pencipta. Makanya mereka sebut Allah kan, ada namanya Abdullah. Bagaimana mereka ketika berdoa, beribadah juga kepada selain Allah. Kan itu masalahnya kan? Intinya di orang kafir itu juga bertauhid ya. Iya, mereka menyatakan diri sebagai ciptaan Allah, sebagai hamba Allah juga. Cuma ketika beribadah mereka tidak kepada Allah, tetapi kepada selain Allah. Kalau gitu saya mah